Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik semua. Shalom Kak Silang. Shalom Kak Mel. Iya, hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Karena dia bangkit, dia menyediakan tempat bagi kita dan membuktikan bahwa kuasa dosa sudah kalah ya. Kita orang-orang yang sudah ditebus, kita menang atas dosa dan kita berhak beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu Kak Samuel akan ajak kita semuanya untuk menyanyikan lagu bahwa kita sudah menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, mari kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kami ucap syukur, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan, dan juga Engkau sudah bangkit bagi kami, menandakan bahwa kuasa maut tidak ada apa-apanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memuji, memuliakan-Mu lebih lagi. Biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur ya, yang menguburnya saat dia disalib, dia mati, tapi di hari yang ketiga dia bangkit. Itu menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa ya, dan dia juga memberikan kuasa bagi kita semuanya. Nah, tahukah kalian adik-adik bahwa saat kita memuji nama Tuhan, saat kita menyembah nama Tuhan, kuasa Allah itu bekerja di dalamnya. Jadi kita mau katakan bahwa ada kuasa di dalam pujian. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya, siapa katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa
ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Satu nama yang paling hebat di dalam alam semesta ini yaitu adalah nama Tuhan Yesus. Ya, nama Yesus, nama yang paling dahsyat karena Dia bangkit. Bisa bangkit dari maut. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menyamai atau menahan kuasanya Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Bangkit, bangkit, suka nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Siapa? Maju nyatakan kuasanya. Kita buat kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Adik-adik, sayang kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih mengingatkan bisa dititipkan ke orang tua, ke papa mama kalian saat ibadah umum berlangsung. Ya, yuk mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan lewat berkat yang Kau berikan buat papa mama kami saat bekerja. Kami masih boleh sekolah dengan baik, kehidupan kami masih baik, kami masih bisa makan dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan bila Engkau sudah memberkati kami, biarlah kami juga bisa memberkati orang lain, orang-orang yang mungkin kekurangan Tuhan lewat berkat yang sudah Kau berikan. Biarlah Engkau menguduskan setiap persembahan kami, biar ini berguna buat pelayanan di gereja kami, buat sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kuduskan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan itu sangat besar bagi kita, ya. Besarnya itu sampai kita seakan-akan tidak bisa membalasnya, ya. Karena Tuhan sangat mengasihiku dan mengasihimu. Tetapi kita bisa berusaha membalasnya dengan apa? Dengan hati kita menyembah Tuhan, hidup kita hidup sebagai anak-anak yang baik, yang menghormati orang tua kita, yang melakukan firman Allah. Itu akan menyenangkan hati Tuhan, ya. Adik-adik, mari kita katakan bahwa segenap hati kami mau kami persembahkan untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia,
lihat kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapan hidupku di dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur katakan selamanya, selamanya. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Tuhan. Kaulah harapan hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Katakan adik-adik, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Tuhan, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat tentunya. Wow, kalian semuanya sudah mengikuti puji-pujian untuk ibadah Paskah pada hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, matanya ditutup. Kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya kami semuanya bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Maria, jangan menangis.
Lihat kubur Yesus sudah terbuka. Siapa yang buka? Malaikat yang buka. Buka hari apa? Buka hari Minggu. Nah, anak-anak, tadi ada sebuah pujian yang mengatakan bertanya kepada Maria. Ya, karena pada waktu itu Maria menangis di kubur Yesus. Mengapa Maria menangis? Ya, Maria menangis karena dia tahu ketika masuk ke kubur Yesus, mayat Yesus sudah tidak ada di situ. Kuburnya sudah kosong. Tidak ada mayat Yesus di situ. Oleh karena itu, Maria dengan sedih hati dia menangis. Dia takut di mana Yesus berada. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan dan melihat tayangan kebangkitan Yesus berikut ini. Setelah kematiannya, Yesus ditempatkan di dalam goa batu. Ini adalah contoh goa batu di mana Yesus ditempatkan. Batu besar yang seperti roda digulingkan untuk menutup dan membuka jalan masuk ke makam. Ketika Maria mengunjungi goa itu, batunya sudah digeser karena Yesus sudah tidak ada di dalam. Yesus hidup. Dia bangkit dari kematian. Ingat bagaimana Yesus tahu kalau kematiannya untuk suatu tujuan yang besar? Sudah selesai. Waktu Yesus mati, tirai dalam bait yang memisahkan ruang kudus dan manusia terbelah menjadi dua. Sobeknya tirai mengartikan kalau tidak ada lagi pemisah antara Allah dan kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dosa, hal yang memisahkan kita dari Tuhan, sudah dibayar. Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Bagaimana anak-anak? Tayangan film tadi seru kan? Yesus luar biasa. Dia bangkit dari kematian. Nah, dan kebangkitan Yesus itu tersebar luas di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang menyebarkan itu ya? Nah, kita akan baca dulu yuk firman Tuhan hari ini. Yuk kita akan baca dan kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan hari ini. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, anak-anak, yuk kita mau tahu apa sih makna kebangkitan Yesus? Kita tanya ya kepada mereka berdua ya. Bebek, kamu tahu nggak apa arti kebangkitan atau apa makna kebangkitan Yesus? Aduh, apa ya? Aku nggak tahu. Coba tanya kelinci aja. Kelinci, kamu tahu nggak apa makna kebangkitan Yesus? Aduh, apa ya? Aku juga nggak tahu. Bebek, masuk kamu nggak tahu sih? Enggak, aku nggak tahu. Wah, adik-adik, mereka semua nggak tahu apa makna kebangkitan Yesus. Yuk, kita akan lihat bersama-sama tayangan dari PPT ini ya. Nah, makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Wah, anak-anak luar biasa kan? Biasanya orang tidak ada yang bisa bangkit dari kematian. Tetapi Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia ketika menjadi manusia, dia bisa mati pada waktu itu, ya. Tetapi kita lihat Yesus bangkit dari kematian itu. Itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut.
Dan yang kedua, yang kedua adalah Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Berkuasa apa saja? Berkuasa atas surga dan neraka. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Yesus kita itu hebat. Dia Allah yang luar biasa. Dia turun ke dunia untuk menjadi manusia, dan ketika dia menjadi manusia, dia mau merelakan dirinya untuk dikorbankan demi dosa-dosa manusia, dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menjadi korban buat kita semuanya. Dari pengorbanannya di atas kayu salib, akhirnya kita manusia bisa dihapuskan segala dosanya. Yuk, siapa yang percaya bahwa Yesus berkuasa atas segalanya? Wah, ya, banyak adik-adik semua yang percaya. Yesus berkuasa. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, itulah Yesus sendiri. Dan yang ketiga, makna kebangkitan Yesus adalah membawa kepada kehidupan kekal. Nah, jadi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ketika nanti kita sudah dipanggil Tuhan, adik-adik, kita tidak ragu-ragu lagi. Kita tidak akan takut lagi. Kita percaya bahwa dengan kebangkitan Yesus, kita pun juga dibangkitkan bersama dengan Tuhan, dan kita mendapatkan hidup kekal. Wow, luar biasa ya. Hidup kekal di mana? Tentunya hidup kekal di kerajaan surga. Jadi, anak-anak yang baik-baik semuanya ya, mari kita tetap percaya dan setia kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita semuanya, supaya adik-adik semuanya diselamatkan, adik-adik semuanya nantinya akan mendapatkan hidup kekal. Amin, adik-adik. Iya, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Ya, yuk kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah menolong kami Tuhan, untuk kami mendengarkan cerita firman-Mu tentang kebangkitan Yesus yang luar biasa itu. Engkau sudah berkorban bagi kami di hari Jumat yang lalu. Kami boleh memperingati akan kematian Yesus, dan sekarang kami bersuka cita karena kami mendengarkan kabar bahwa Yesus bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa besok Minggu jam berapa Kak Silang? Jam 19. Tonton channel ini lagi untuk kebaktian. Dan bagi kalian yang sudah nonton, jangan lupa like dan Subscribe. dadah. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.